Seri 9 Bukek Xiansu. Kisah sepasang Raja Wali. Cerita, Ho Ping Hu. Audiobook, novel silat. Bab 27. Beliau berkata benar. Cheng Cheng memotong. Memang sebaiknya kalau sekarang juga kalian semua menyelamatkan diri ke dalam istana. Kiranya tidak akan sukar bagi Pangeran Yunghua untuk memasuki istana. Akan tetapi kalau ada pencegatan di tengah jalan, Perwira Qi masih meragu. Aku akan mengawal. Cheng Cheng menjawab. Ah, budimu makin bertumpuk, Nona Lu. Pangeran Yunghua berseru terharu, akan tetapi Cheng Cheng cepat membuka pintu dan membersihkan racun dari lantai depan pintu. Aku tidak yakin apakah sudah bersih betul, sebaiknya kau bawa keluargamu meloncat sampai 2 meter lebih dari pintu, Qi Qiangkun, Perwira Qi. Cheng Cheng berkata. Perwira itu mengangguk, memondong istri dan anak-anaknya bergantian dan membawa mereka meloncat. Maukah engkau membantu aku, Nona? Yunghua berkata, matanya memandang tajam penuh harapan dan penuh selidik. Wajah Cheng Cheng menjadi merah, akan tetapi dengan sederhana dia mengangguk dan mengeluarkan tangannya. Kau berpeganganlah pada tanganku, Pangeran. Setelah mereka saling berpegang tangan, Cheng Cheng meloncat dan menarik tubuh pangeran itu ke atas bersamanya. Ah! Pangeran Yunghua memuji dengan kagum dan agaknya dia lupa bahwa dia masih memegang tangan yang berkulit halus itu, sampai Cheng Cheng dengan halus menarik tangannya. Mari kita berangkat dan kalau ada pencegatan di jalan, biarkan aku menghadapi mereka akan tetapi lanjutkan perjalanan kalian ke istana. Cheng Cheng memesan dan berangkatlah mereka semua meninggalkan rumah Perwira Qi menuju ke istana. Di sepanjang jalan, Pangeran Yunghua yang kelihatan tenang saja tidak seperti Perwira Qi sekeluarganya yang nampak gugup dan tegang, tiada hentinya memuji-muji kelihayan Cheng Cheng. Tidak ada halangan sesuatu di jalan sampai mereka tiba di pintu gerbang istana yang terjaga ketat oleh sepasukan pengawal istana. Ketika mereka melihat Pangeran Yunghua yang mengepalai rombongan kecil itu, tentu saja mereka mengenalnya dan cepat memberi hormat kepada pangeran yang mereka kenal sebagai seorang pangeran yang baik budi dan halus itu. Mereka ini adalah tamuku dan malam ini kami perlu sekali menghadap ibuku di istana, kata Pangeran Yunghua kepada para penjaga yang tidak berani melarang. Kalau begitu, kita berpisah di sini, kata Cheng Cheng. Selamat berpisah, Pangeran dan Qi Qiangkun. Kau harus ikut dengan kami memasuki istana, Lu Xiaoqia, pangeran itu berseru. Harus? Cheng Cheng memandang dengan sikap angkuh dan matanya seolah-olah hendak mengatakan bahwa tidak ada seorang pun manusia di dunia ini yang mengharuskannya berbuat sesuatu. Maksudku, Pangeran Yunghua mendekati Nona itu dan berbisik. Harap Nona mengawal kami sampai kami aman berada di tempat tinggal ibuku. Di dalam istana itu banyak kaki tangan pemberontak. Mendengar ini, Cheng Cheng mengerutkan alisnya. Memang kalau dia lepaskan mereka di situ kemudian mereka itu tetap saja terjatuh ke tangan musuh yang tentu menyebar anak buahnya di dalam lingkungan istana, akan sia-sialah semua pertolongannya. Baiklah, katanya dan wajah pangeran itu menjadi berseri, jelas bahwa dia merasa girang sekali. Karena pangeran itu merupakan seorang tokoh istana yang amat dikenal dan disuka oleh para penjaga, maka mereka tidak menemui halangan. Bahkan semua penjaga yang melihat pangeran ini menjadi girang sekali. Tersiar luas bahwa Pangeran Yunghua melarikan diri karena kecewa tidak diperkenankan menikah dengan Putri Butan, dan kini agaknya pangeran itu sudah dingin hatinya dan mau pulang, maka tentu saja para penjaga ikut merasa girang. Agaknya biarpun di lingkungan bangunan istana itu terdapat banyak kaki tangan Liong Din Ong, namun pangeran ini belum begitu gila untuk berani turun tangan di lingkungan istana, karena hal ini akan berbahaya sekali bagi dirinya sendiri. Maka Pangeran Yunghua dan rombongannya dapat tiba di tempat ibunya dengan selamat tanpa halangan. Ibu pangeran itu, seorang wanita setengah tua, selir kaisar yang masih kelihatan cantik jelita, menyambut putranya dengan cucuran air mata saking girangnya. Pertemuan mengharukan antara ibu dan anak mendatangkan rasa haru pula di hati Cheng Cheng. Ah, ibu, saya sampai lupa. Ini adalah Nona Lu Cheng, seorang pendekar wanita yang telah berkali-kali menyelamatkan nyawa putramu. Selir kaisar itu mengangkat muka memandang dan tersenyum ramah sambil menghapus air matanya. Cheng Cheng cepat menjura dengan hormat, lalu berkata, saya tidak berani mengganggu lebih lama lagi, perkenankan saya pergi. Nanti dulu, Nona Lu.
Mana mungkin malam-malam begini membiarkan aku pergi? Kau bermalam di sini, besok pagi masih belum terlambat untuk pergi. Pangeran itu berkata dan ibunya juga menahan sambil melangkah maju dan memegang tangan Cheng Cheng. Dara ini merasa bingung dan sungkan, akan tetapi sikap selir kaisar yang halus dan ramah itu membuat dia tidak berani menolak lagi. Dia lalu diantar ke sebuah kamar dan dipersilakan mengasuh, dilayani oleh seorang pelayan wanita. Juga perwira Qi dan keluarganya sudah diberi tempat untuk mengasuh dan tidur, sedangkan Pangeran Yonghua dan ibunya bercakap-cakap sampai jauh malam. Pada keesokan harinya pagi-pagi sekali Cheng Cheng sudah bangun dan mandi di dalam kamar mandi yang serba mewah dan indah. Kemudian dia memasuki taman di samping kamarnya untuk menanti munculnya Pangeran Yonghua karena dia ingin segera pergi dari tempat itu. Akan tetapi baru saja dia memasuki taman, tampak pangeran itu sudah bangkit dari sebuah bangku menyambutnya. Selamat pagi, Lu Xiaoqia. Kuharap Nona dapat beristirahat dengan cukup semalam. Ah, terima kasih, Pangeran. Kebetulan sekali karena memang saya ingin mohon diri dari sini. Duduklah dulu, Nona Lu Cheng, duduklah di bangku sini. Ada sesuatu yang ingin kusampaikan kepadamu. Terpaksa Cheng Cheng duduk di bangku berhadapan dengan pangeran itu karena melihat sikap pangeran itu sungguh-sungguh. Biarpun baru saja aku berjumpa denganmu, Nona, akan tetapi ada perasaan aneh di hatiku bahwa kita telah menjadi sahabat yang tidak perlu menyimpan rahasia lagi. Karena itu aku ingin menceritakan kepadamu mengapa aku sebagai seorang pangeran kau dapatkan bersembunyi di dalam rumah perwira Qi dan mengapa pula ada usaha-usaha dari luar untuk menangkap atau membunuh aku. Cheng Cheng selanjutnya tidak ingin mencampuri urusan pangeran itu, juga tidak ingin mendengarkan ceritanya, akan tetapi mengingat akan sikap halus ibu pangeran ini dan akan keramahan si pangeran sendiri, juga karena dia merasa kagum dan tertarik kepada pangeran yang tampan dan halus bersikap sederhana, tidak angkuh seperti biasanya kaum bangsawan, merasa tidak tega untuk menolak dan dia hanya mengangguk. Mula-mula adalah kesalahanku sendiri. Aku tergila-gila kepada Shanti Dewi, Putri Butan, kau kenapa? Pangeran yang sambil bercerita selalu menatap wajah Cheng Cheng melihat betapa tiba-tiba darah itu membelalakan matanya dan wajah yang tadinya diam dan dingin itu seperti mengeluarkan cahaya dan kedua pipinya kemerahan. Namun Cheng Cheng segera dapat menguasai hatinya yang tadi terkejut mendengar pangeran itu terang-terangan menyatakan tergila-gila kepada kakak angkatnya, Shanti Dewi. Tidak apa-apa, lanjutkanlah, jawabnya. Akan tetapi ayahku, si Baginda Kaisar menolak permintaanku untuk dilamarkan putri itu, bahkan menjodohkan putri Butan itu dengan paman Pangeran Liong Kai-ong yang sudah setengah abad usianya demi politik. Hatiku sakit dan aku lalu lolos dari istana, melarikan diri. Sikapku membikin marah paman Pangeran Liong Kai-ong dan Liong Bin-ong, aku dikejar-kejar dan nyaris tewas. Aku dilindungi dan disembunyikan oleh pamanku, saudara ibuku di luar kota raja dan di situ aku mendengar akan rencana pemberontakan yang diatur oleh kedua orang paman Pangeran Liong itu. Bahkan pencegatan rombongan Putri Shanti Dewi yang diboyong itu pun kabarnya dilakukan oleh sekutu para pemberontak. Maka aku lalu kembali ke istana, akan tetapi di tengah jalan aku terlihat oleh kaki tangan pemberontak dan tentu aku sekarang telah tewas kalau tidak ada engkau yang muncul dan menyelamatkan nyawaku, Nona Lu Cheng. Sudahlah, Pangeran. Hal itu tidak perlu dibicarakan lagi. Kakek adalah seorang bekas pengawal dahulu, maka sudah sepatutnya kalau aku melindungi seorang pangeran yang terancam bahaya oleh orang-orang jahat yang memberontak. Sekarang izinkan aku memohon diri untuk melanjutkan perjalananku. Cheng Cheng bangkit berdiri. Engkau hendak kemanakah, Nona Lu? Cheng Cheng termenung. Dia sendiri tidak tahu akan pergi kemana. Akan tetapi segera terbayang olehnya pemuda tinggi besar yang memperkosanya, pemuda laknat yang menjadi musuh besarnya. Aku mencari seseorang. Keluargamu? Bukan. Sahabatmu? Bukan. Habis siapa dia? Biar aku akan membantumu dan menyuruh para pengawal mencarinya. Terima kasih, Pangeran. Ini urusan pribadi. Aku akan pergi sekarang, Cheng Cheng sudah melangkah hendak pergi, akan tetapi pangeran itu bangkit berdiri dan berkata. Nanti dulu, Nona Lu. Cheng Cheng mengerutkan alisnya dan membalikkan tubuhnya, memandang penuh selidik. Ada urusan apa lagi? Jenderal itu mengangguk. Tadi sudah kukatakan bahwa ada sesuatu yang akan kusampaikan kepadamu.
Engkau sudah menceritakan semua. Bukan itu, akan tetapi, maafkan aku karena engkau begitu tergesa hendak pergi, terpaksa aku terus terang saja. Nona Lu Cheng, aku begitu bertemu denganmu, aku cinta padamu, Nona. Cheng Cheng benar-benar terkejut bukan main, matanya terbelalak memandang dengan mulutnya agak terbuka karena dia sama sekali tidak pernah menyangka akan mendengar ucapan seperti itu dari mulut pangeran yang amat tampan itu. Maaf, Nona. Aku bersungguh-sungguh dalam hal ini. Aku bahkan telah membicarakan dengan ibu, dan beliau sudah setuju. Nona Lu, aku cinta padamu dan kalau Nona setuju, aku ingin meminangmu sebagai istriku. Cheng Cheng menundukkan mukanya yang tiba-tiba menjadi merah sekali. Selama hidupnya, baru satu kali ini ada pria mengaku cinta secara demikian terang-terangan, bahkan sekaligus melamarnya sebagai istrinya. Maafkan, Nona Lu Cheng. Memang ini tidak semestinya, memang sepatutnya aku mengajukan pelamaran kepada orang tuamu, akan tetapi karena aku tidak tahu di mana kau tinggal, siapa orang tuamu, dan karena kau begitu tergesa-gesa hendak pergi, aku takut kalau kita tidak akan saling bertemu kembali, maka aku memberanikan diri. Tiba-tiba Lu Cheng menangis terisak-isak menutupi mukanya dan dia menjatuhkan diri duduk di atas bangku. Disebutnya orang tuanya oleh pangeran itu membuat hatinya seperti ditusuk, mengingatkan dia akan semua nasibnya dan betapa tidak ada orang tua maupun kakeknya yang dapat dia sandari, yang dapat menghiburnya. Ampunkan aku, Nona Lu. Agaknya aku telah melukai hatimu, akan tetapi percayalah, aku tidak bermaksud menghinamu, semua pernyataanku keluar dari hatiku yang murni. Cheng Cheng mengusap air matanya, lalu memandang. Dilihatnya pangeran itu telah menjatuhkan diri berlutut di depannya. Seorang pangeran putra kaisar, telah berlutut di depannya. Berlutut kepadanya. Dara ini terlalu muda untuk mengerti bahwa cinta asmara memang dapat membuat seorang pria melakukan apa saja sehingga kalau seorang pangeran sampai berlutut di depan Dara yang dicintanya, hal itu sama sekali tidaklah aneh. Maka dia segera meloncat berdiri dan membalikkan tubuhnya. Pangeran, harap jangan berlutut. Pangeran Yonghua bangkit berdiri dan wajahnya berseri. Engkau tidak marah kepadaku? Cheng Cheng kembali menghadapi pangeran itu, kini memandang dengan sinar mata penuh selidik karena masih sukar baginya untuk dapat percaya bahwa pangeran yang amat tampan ini, putra kaisar, benar-benar jatuh cinta padanya dan meminangnya untuk menjadi istrinya. Tidak, aku tidak marah, hanya aku merasa heran sekali, pangeran. Heran? Hahaha, Nona Lu. Seorang Dara seperti engkau ini, biar dewa sekalipun pantas untuk jatuh cinta, apalagi hanya seorang pangeran putri selir macam aku. Ucapan ini benar-benar mengelus rasa hati Cheng Cheng, mengangkat harga dirinya setinggi langit. Pangeran Yonghua, apakah engkau sudah lupa lagi kepada Putri Shanti Dewi yang kau katakan sendiri telah membuat engkau tergila-gila tadi? Dia? Aku telah insyaf setelah aku melarikan diri keluar dari istana, Nona. Aku hanya tergila-gila kepada bayangan, kepada gambaran belaka. Selamanya aku belum pernah bertemu dengan Shanti Dewi, hanya tergila-gila mendengar berita orang tentang kecantikannya, tentang kebaikannya. Akan tetapi engkau adalah seorang Dara dari darah daging, yang hidup, bukan bayangan mati. Dan setelah aku berjumpa denganmu, tidak ada lagi bayangan Shanti Dewi di dalam hatiku, yang ada hanya engkau, Nona. Makin nyaman rasa hati Cheng Cheng mendengarkan semua kata-kata itu. Dia seperti merasa dalam mimpi yang amat indah dan dia memejamkan matanya karena hampir tidak percaya bahwa ini mimpi. Pangeran yang tampan dan halus itu, yang dibalik kehalusan dan kelemahannya memiliki keberanian dan kegagahan luar biasa pula ketika menghadapi bahaya, telah jatuh cinta padanya, meminangnya sebagai istri. Tubuhnya gemetar semua ketika tahu-tahu dia merasa ada dua lengan yang memeluknya. Dari balik bulu matanya, dia melihat bahwa Pangeran Yonghua telah merangkulnya dengan mesra, betapa dekat muka yang halus tampan itu, yang kini menjadi kemerahan dan mata yang indah itu memandang kepadanya penuh cinta kasih mesra, membuat Cheng Cheng hampir pingsan. Ketika merasa betapa napas yang panas dari hidung pangeran itu meniup pipinya, dia mengelak sedikit dan berbisik. Akan tetapi, Pangeran, aku hanya seorang gadis perantau. Cheng Cheng tidak dapat melanjutkan kata-katanya karena kini pangeran itu telah mempererat dekapannya dan telah mencium pipinya dengan hidung sambil membisikkan kata-kata indah di dekat telinganya. Cheng Moi, bagiku engkau adalah seorang bidadari,
engkau mulia seperti Kuan Im Po Usat sendiri, engkau gagah perkasa seperti pendekar wanita Hoan Li Hua, dalam cerita si Jin Kui, dan aku cinta padamu dengan seluruh jiwa ragaku, moi moi. Ah, tapi aku, kembali Cheng Cheng tak mampu melanjutkan karena kini bibir pangeran itu telah menutup mulutnya dengan ciuman yang hangat dan mesra, yang dilakukan dengan penuh getaran batinnya. Sejenak Cheng Cheng terlena seperti pingsan dalam pelukan pangeran itu, menerima ciuman yang melupakan segala hal itu. Tiba-tiba terbayang wajah pemuda laknat dan teringatlah dia akan keadaan dirinya. Dia meronta dan pangeran itu berseru kaget. Tentu saja pelukannya terlepas dan dia tidak mampu menahan gerakan Cheng Cheng yang meronta tadi. Wajah Cheng Cheng pucat sekali, matanya menjadi liar. Tidak. 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 Gadis itu setengah menjerit. Ai, moi moi, kekasihku, ada apakah? Pangeran itu berseru kaget dan melangkah dekat, akan tetapi Cheng Cheng melangkah mundur menjauhi. Jangan sentuh aku. Jangan, jeritnya. Aduh, Cheng Moi, kenapakah? Apakah salahku? Aku cinta padamu. Tidak boleh begitu. Ia melainkan arwah. Mengapa? Terasa olehku betapa engkau pun membalas cintaku, Cheng Moi. Kenapa tidak boleh? Sepasang mata itu kembali mencucurkan air mata karena dia teringat kembali akan keadaan dirinya yang telah ternoda, yang telah diperkosa oleh si pemuda laknat. Akan tetapi betapa mungkin dia menceritakan hal itu kepada orang lain, apalagi kepada pangeran ini? Lebih baik mati. Pangeran, ketahuilah bahwa Enci Shanti Dewi adalah kakak angkatku. Karena itu, engkau tidak boleh cinta padaku. Nah, selamat tinggal. Dengan isak tertahan Cheng Cheng meloncat ke atas genteng dan melarikan diri. Cheng Moi. Pangeran itu berseru memanggil, namun Cheng Cheng tidak mau menoleh lagi. Bahkan mempercepat loncatannya sehingga sebentar saja dia sudah lenyap meninggalkan Pangeran Yung Hua yang menjadi bengong dan pucat, sinar matanya layu kehilangan gairah hidup. Air mata masih mengalir perlahan di kedua pipi Cheng Cheng ketika darah ini berjalan perlahan keluar dari pintu gerbang sebelah selatan kota raja. Hatinya diliputi bermacam perasaan. Terharu mengingat akan cinta kasih Pangeran Yung Hua yang dia percaya sungguh-sungguh mencintanya, kecewa bahwa dia terpaksa tidak dapat menyambut cinta kasih pangeran itu, dan keadaan ini selain mendatangkan duka, juga menambah sakit hatinya terhadap si pemuda laknat karena pemuda itulah yang menjadi biang keladi semua kedukaan dan kesengsaraan hatinya. Sungguh pun dia sendiri belum tahu apakah dia juga mencinta pangeran itu, namun kalau tidak terjadi malapetaka menimpa dirinya, agaknya tidak akan sukar bagi darah manapun juga untuk membalas cinta kasih seorang pria seperti Pangeran Yung Hua itu. Hatinya menjadi panas dan murung mengingat pemuda tinggi besar, si laknat yang dicarinya itu. Kemana dia harus mencari? Inilah yang membuat dia murung dan kesal karena dia tidak tahu di mana adanya musuh besar yang diburunya itu. Dengan langkah gontai tanpa tujuan tertentu dan pikiran melayang-layang, tanpa disadarinya lagi Cheng Cheng telah melakukan perjalanan sehari penuh tanpa berhenti. Hari telah menjelang malam, senja yang cepat gelap karena langit tertutup awan. Cheng Cheng tiba di luar dusun sebelah selatan kota raja di mana terdapat sebuah sungai, yaitu Sungai Yungting. Seperti orang kehilangan semangat, tubuhnya lemas karena sehari penuh tidak makan atau minum, Cheng Cheng naik ke atas jembatan yang menyeberang sungai itu. Dalam cuaca yang remang-remang, dia melihat sebuah benda di pinggir jembatan itu, dan ketika dia mendekat, ternyata benda itu adalah sebuah pot bunga. Benda yang tidak semestinya berada di jembatan, dan hal ini menarik perhatiannya, membuat dia berhenti dan mengamati pot bunga itu dengan heran. Tidak ada seorang pun manusia di jembatan itu, hanya dia seorang diri. Terasa aneh sekali berada di jembatan besar itu seorang diri, seperti tergantung di angkasa, dan pot bunga itu menambah keanehan suasana yang dirasakannya. Pot bunga itu terbuat dari besi tebal, tentu berat sekali, apalagi ditambah beratnya tanah di dalamnya. Hal ini menandakan bahwa orang yang membawanya ke tempat ini tentu seorang yang memiliki tenaga besar. Akan tetapi tidak tampak seorang pun manusia di situ. Hei, Nona Cilik. Mau apa engkau longok-longok di situ? Lekas pergi kalau tidak ingin mampus menjadi setan air. Suara ini terdengar dari kolong jembatan, seperti suara setan karena tidak kelihatan bayangan orang. Kalau saja bukan Cheng Cheng, seorang laki-laki pun tentu akan takut mendengar suara kasar itu dan tentu akan lari terbirit-birit,
menyangka bahwa yang bersuara mengancam itu tentulah setan sungai atau setan jembatan. Akan tetapi Cheng Cheng adalah seorang gadis yang pemberani, apalagi setelah dia pernah hidup di neraka bawah tanah bersama subonya, Bantok Moli Chiangxi, iblis betina selaksa racun, tidak sesuatu pun di dunia ini yang ditakutinya. Pada saat itu, hatinya sedang mengkal dan kesal, maka begitu mendengar suara itu, mendadak saja darahnya naik dan dia menjadi marah sekali. Ditendangnya pot bunga itu dengan kaki kanannya sambil mengerahkan sinkang tentunya karena dia tahu bahwa pot besi itu amat berat. Pot besi itu terlempar keluar jembatan. Akan tetapi, Cheng Cheng tidak mendengar suara benda itu terjatuh ke air, seolah-olah benda itu lenyap di tengah udara begitu saja. Selagi dia termangu-mangu dan dengan heran menjenguk dari jembatan sambil berusaha menembus kegelapan di bawah dengan matanya, tiba-tiba terdengar suara suitan orang dan tampaklah berkelipnya lampu dari tepi sungai. Penerangan seperti kunang-kunang ini bergerak ke tengah sungai dan di dalam cuaca remang-remang itu tampaklah sebuah perahu. Kembali terdengar suara orang, suara yang kasar tadi, akan tetapi kini suara itu terdengar halus penuh hormat. Kami mempersilakan Li Hiap untuk menerima penyambutan kami dan meloncat ke perahu. Tentu saja Cheng Cheng tidak sudi memenuhi permintaan ini. Biarpun dia tidak takut, akan tetapi dia tidaklah sebodoh itu, mau saja dijebak orang yang tidak dikenalnya. Dia mendengus dan hendak pergi melanjutkan perjalanannya. Akan tetapi kakinya berhenti bergerak lagi ketika mendengar suara orang tadi, kini penuh ejekan sungguh pun masih tetap menghormat. Apakah kami telah keliru? Apakah seorang calon bengcu, pemimpin rakyat, mengenal rasa takut? Apa sih bahayanya meloncat dari jembatan ke perahu jika memiliki kepandaian tinggi? Harap Li Hiap tidak menduga yang bukan-bukan. Kami sengaja menyambut Li Hiap dan maafkan kelancangan kami tadi karena kami tidak menyangka bahwa calon bengcu yang ditunggu-tunggu dari selatan adalah seorang wanita muda. Bergolak darah di tubuh Cheng Cheng ketika dia dikira takut tadi. Kemudian dia tertarik mendengar kata-kata selanjutnya. Mengertilah dia bahwa dia disangka orang lain dan pot bunga itu merupakan semacam tanda rahasia bagi orang yang diundang dan penyambutan undangan kiranya adalah dengan menendang pot bunga itu. Secara tidak disengaja dia telah menyambut undangan mereka. Siapa tahu, pemuda laknat itu berada bersama dengan mereka. Agaknya mereka itu adalah kaum sesat seperti pernah dia mendengar cerita kakeknya, golongan hitam atau kaum sesat yang sedang mengadakan pemilihan pimpinan atau bengcu dan dia dianggap seorang calon bengcu. Pemuda laknat itu sudah pasti merupakan seorang tokoh kaum sesat pula, maka sangat boleh jadi dia akan menjumpainya di tempat orang-orang ini. Teringat akan kemungkinan besar ini, tanpa meragu lagi dia lalu mengayun tubuhnya meloncat ke bawah, ke atas perahu yang menjemputnya. Biarpun dalam hal ilmu silat mungkin kepandaian Cheng Cheng belum termasuk hitungan, namun gadis ini memiliki ginkang atau ilmu meringankan tubuh yang cukup baik, maka ketika meloncat dan hinggap di perahu tidak menimbulkan banyak guncangan. Dua orang laki-laki tinggi besar menyambutnya di perahu dengan sikap menghormat. Selamat datang, Li Hiap. Terpaksa kami menyambut secara begini karena pasukan pemerintah kini seringkali melakukan perondaan dengan ketat. Silakan Li Hiap mengasuh di dalam perahu. Kami terpaksa menyamar sebagai nelayan-nelayan biasa. Cheng Cheng adalah seorang dara yang memiliki kecerdasan. Dia sudah yakin sekarang bahwa dua orang ini keliru menyambut orang yang diharapkan kedatangannya, orang yang dianggap sebagai seorang calon bengcu. Maka dia pun tidak banyak cakap karena dia ingin melihat kemana dia akan dibawa dan mungkin sekali di tempat itu dia akan bertemu dengan musuh besar yang dicari-carinya itu. Akan tetapi untuk mengetahui lebih banyak, dia menegur setengah bertanya, berdasarkan kata-kata seorang di antara mereka tadi setelah dia duduk dan perahu digerakkan dengan cepat. Bagaimana kalian sampai tidak menyangka? Apakah kalian tidak memperoleh keterangan cukup tentang orang yang harus kalian sambut? Seorang di antara mereka menggunakan dayung mendayung perahu yang meluncur cepat sekali sehingga diam-diam Cheng Cheng merasa ngeri. Teringat dia akan pengalaman pahitnya dahulu ketika dia bersama Shanti Dewi dihanyutkan perahu sehingga akhirnya perahu bertumbukan dan dia bersama Shanti Dewi tenggelam dan hanyut sehingga terpisah sampai sekarang. Semenjak itu, dia merasa ngeri kalau mengingatnya dan sekarang dia naik sebuah perahu yang didayung cepat sekali, maka tentu saja hatinya menjadi tegang dan khawatir, namun tidak ada perubahan pada wajahnya. Orang kedua segera menjawab, sikapnya tetap menghormat. Dan agaknya dia memang suka bicara maka dia bercerita banyak sehingga menyenangkan hati Cheng Cheng yang memang hendak memancing keterangan dari orang lain.
Maaf, Li Hiap. Memang kami telah memperoleh keterangan dari Pangcu, akan tetapi kami semua anggota Tiat Chiang Pang, perkumpulan tangan besi, tidak ada yang pernah bertemu dengan kelima orang Lon Ngomoli, 5 iblis betina dari Sungai Lon. Hanya mendengar bahwa Li Hiap berlima adalah orang-orang yang memiliki kepandaian tinggi dan Li Hiap sendiri sebagai orang pertama dari Lon Ngomoli diundang oleh Pangcu kami untuk memasuki sayembara perebutan kedudukan Bengcu. Tentu saja kami mengira bahwa Lon Ngomoli adalah 5 orang wanita yang tidak semudah Li Hiap, apalagi Li Hiap sebagai orang pertama, orang laki-laki tinggi besar itu tidak berani melanjutkan kata-katanya ketika melihat Cheng Cheng memandang seperti orang marah. Memang darah ini menjadi marah ketika dia disangka orang pertama dari 5 iblis betina. Akan tetapi karena dia tahu itu, maka dia menekan kemarahannya, hanya melangkah ke tengah perahu di mana terdapat bilik bambu sambil berkata, "Sudahlah. Aku hendak mengaso." Di dalam bilik perahu itu, Cheng Cheng memutar otaknya. Jelas bahwa dia telah melibatkan diri dalam urusan kaum sesat yang berbahaya. Akan tetapi ketika teringat kemungkinan untuk menemukan jejak musuh besarnya, atau setidaknya dia akan dapat bertanya-tanya kepada kaum sesat yang tentu mengenal orang itu, hatinya lega dan dia dapat tidur nyenyak di dalam bilik perahu yang sempit itu. Pada keesokan harinya, dia terbangun oleh cahaya matahari yang menembus celah-celah bilik. Dia membuka jendela bilik kecil dan menggunakan tangannya mengambil air untuk mencuci muka dan tangannya, kemudian dia keluar dari bilik. 2 orang laki-laki yang sedang mendayung perahu, mengangkat muka dan jelas kelihatan betapa mereka tercengang dan memandang kagum. Mereka sudah terheran-heran melihat betapa orang yang mereka jemput adalah seorang wanita muda, dan kini mereka menjadi makin heran dan kagum sekali melihat wajah Dara, yang demikian cantik jelita, wajah yang bersinar kemerahan ditimpa matahari pagi sehabis digosok-gosok ketika mencuci muka tadi. Di lain pihak, Cheng Cheng merasa tak senang dipandang seperti itu, apalagi yang memandangnya adalah 2 orang laki-laki tinggi besar yang kini kelihatan berwajah kejam, kasar dan kurang ajar. "Kalian memandang apa?" bentaknya marah. Suaranya melengking tinggi menggetarkan dan 2 orang itu cepat-cepat menundukkan mukanya. Seorang di antara mereka, yang kumisnya tebal sekali, berkata, "Maaf, Li Hiap. Kami hanya mempunyai bekal roti kering dan arak kasar, kalau Li Hiap suka." "Aku lapar. Aku ingin makan daging ikan. Akan tetapi, kami tidak membawa pancing atau jala." "Bodoh. Biar aku yang menangkap ikan, kalian yang memanggangnya nanti." Cheng Cheng lalu duduk di pinggir perahu. Bawa perahu ke pinggir, di bawah pohon sana tentu banyak ikannya. 2 orang itu tidak membantah dan benar saja, di bawah pohon yang rindang itu terdapat banyak ikan lihih atau semacam itu. Cheng Cheng memasukkan tangan kirinya ke dalam air di dekat perahu, digoyang-goyang perlahan sehingga menarik beberapa ekor ikan besar. Setelah ikan-ikan itu dekat, Cheng Cheng mengerahkan sinkangnya sehingga hawa beracun di dalam tubuhnya berkumpul di tangan, getaran-getaran hebat terjadi dan 2 ekor ikan yang terdekat terkena hawa beracun tangannya, menjadi mabuk dan diam saja ketika ditangkap oleh gadis ini. Cheng Cheng melemparkan 2 ekor ikan itu ke dalam perahu sambil berkata, "Nah, kalian panggang ikan-ikan ini. Seekor untukku." Setelah berkata demikian, dia meninggalkan mereka dan duduk di kepala perahu yang sudah dijalankan lagi oleh seorang di antara mereka sedangkan orang yang berkumis tebal sudah sibuk dengan ikan-ikan tadi. Mereka tadi terkejut dan melongo, dan kini mereka yakin akan kelihayan gadis cantik ini. Cheng Cheng memang sengaja memperlihatkan kepandaiannya, kepandaian yang tidak dimengerti oleh 2 orang itu, yang mengira bahwa gadis itu menggunakan ilmu aneh untuk menangkap ikan. Mereka sama sekali tidak tahu bahwa di hadapan mereka adalah seorang gadis beracun yang amat berbahaya, murid tunggal dan pewaris tunggal dari Bantok Moli yang belum ada tandingannya dalam hal ilmu tentang racun. Hari telah siang ketika perahu itu menyentuh tepi sungai di sebuah lembah yang penuh dengan batu-batu besar dan pohon-pohon liar. Ketika Cheng Cheng bersama 2 orang laki-laki itu meloncat ke darat dari perahu, dia melihat banyak orang di lembah itu. Dia bersikap hati-hati dan waspada, maklum bahwa dia berada di antara kaum sesat yang agaknya telah berkumpul di tempat ini untuk mengadakan pemilihan seorang bengcu, yaitu orang yang dianggap patut untuk memimpin mereka semua. Memang dugaannya ini, berdasarkan cerita si kumis tebal, adalah benar. Hari itu, semua tokoh kaum sesat yang tinggal di sekitar kota raja berkumpul di lembah itu atas undangan penyelenggara pertemuan itu, yaitu perkumpulan Tiat Chiang Pang.
Perkumpulan ini merupakan perkumpulan kaum sesat yang paling besar dan paling terkenal di sekitar daerah kota raja, karena para anggotanya adalah golongan perampok dan pencopet. Mereka ini menganggap diri mereka sebagai golongan sesat yang lebih terhormat dan lebih tinggi daripada tingkat golongan sesat yang lain. Terutama sekali terhadap golongan pencuri, Tia Chiangpang memandang rendah. Bagi mereka, pekerjaan kaum pencuri adalah kotor dan bersifat pengecut. Pencuri mengambil barang orang yang sedang tidur, sedang tidak berdaya, dan pekerjaan ini dianggap kotor dan hina oleh kaum pencopet dan perampok yang bergabung dalam perkumpulan Tia Chiangpang. Berbeda dengan mereka, demikian pendapat mereka. Mereka adalah para pencopet dan perampok yang mengambil atau merampas barang orang yang sadar, yang dapat berjaga diri, yang dapat melawan. Pekerjaan mereka lebih menunjukkan kejantanan. Memang demikianlah sifat kita manusia pada umumnya. Kita amat kritis terhadap orang lain karena dalam memandang orang lain, mata kita selalu mencari cacat-cacatnya dalam segala perbuatan orang lain. Kita amat pandai untuk menunjukkan kesalahan orang lain dan dalam menilai orang lain, kita biasanya membutakan mata terhadap kebaikannya akan tetapi menonjolkan cacat-cacatnya. Kita tidak pernah memandang seperti itu kepada diri sendiri. Sebaiknya, kita membutakan mata terhadap cacat-cacat kita dan menonjolkan kebaikan kita. Kalau toh kita terpaksa melihat kesalahan kita akan selalu siap membela diri, siap mencarikan alasan untuk membela kesalahan kita itu agar tidak menjadi kesalahan lagi. Senjata kita untuk itu selalu adalah pembelaan diri, bahwa kita melakukan suatu hal yang tidak baik karena terpaksa dan sebagainya. Kita semua pada hakikatnya ingin baik, ingin menjadi budiman, ingin menjadi orang yang bajik. Akan tetapi betapa mungkin hal ini terjadi? Dalam keadaan diri kotor ingin tampak bersih, hal ini sama sekali tidak mungkin. Segala usaha palsu akan dilaksanakan untuk menutupi kekotorannya itu agar kelihatan bersih. Akan tetapi, ditutupi dengan apapun, tentu saja akan tetap tinggal kotor. Yang penting bukanlah keinginan untuk bersih, melainkan kesadaran akan kekotoran dirinya. Kesadaran ini timbul dari pengertian ini datang bersama pengenalan diri sendiri. Kesadaran dan pengertian akan melenyapkan kekotoran itu dan dengan lenyapnya kekotoran, hilang pula keinginan untuk bersih. Pengertian timbul pada kewaspadaan saat ini, pengertian adalah saat demi saat yang mendatangkan tindakan seketika. Pengertian yang disimpan menjadilah pengetahuan yang mati, seperti semua pengetahuan yang hanya menjadi barang lapuk di dalam gudang ingatan. Pengertian dari kewaspadaan adalah kesadaran akan segala sesuatu di luar dan di dalam diri kita setiap saat. Bukan aku yang mengerti, bukan aku yang waspada, bukan aku yang sadar. Begitu ada aku di situ terdapat penilaian, perbandingan dan pemilihan, si aku menimbulkan pengejaran akan kesenangan dan penolakan akan yang tidak menyenangkan. Maka segala perbuatan akan bersumber kepada si aku, maka jauh dari kebenaran. Tia Chiangpang, perkumpulan tangan besi, yang merasa diri sebagai perkumpulan, orang-orang gagah, itu memiliki anggota kurang lebih 100 orang banyaknya, semua terdiri dari pencopet dan perampok yang rata-rata memiliki kepandaian cukup hebat. Ketuanya adalah seorang perampok tunggal yang memiliki kepandaian tinggi, terutama sekali ilmunya yang dinamakan Tia Chiangkang, ilmu tenaga tangan besi, yang membuat kedua tangannya seperti besi kerasnya, dapat dipergunakan sebagai senjata, bahkan menghadapi lawan yang tidak terlalu kuat, kedua tangan ketua ini dapat dipergunakan untuk menangkis senjata tajam. Ketua Tia Chiangpang ini berjuluk Tia Chiang, si tangan besi, dan bernama Tong Hoat. Lembah Sungai Yungting itu menjadi pusat berkumpulnya para anggota Tia Chiangpang dan setelah masuk menjadi anggota perkumpulan ini, para pencopet dan perampok yang telah memiliki kepandaian itu diperkenankan untuk melatih diri dengan ilmu tangan besi. Tentu saja tidak mudah memiliki ilmu ini secara sempurna karena latihan-latihannya yang amat berat dan sebagian besar yang melatih ilmu ini tidak kuat. Atau yang dapat berhasil pun hanya sekedar dapat membuat lengan mereka lebih kuat dan keras dari biasanya. Tidak ada yang berhasil mencapai tingkat seperti yang dimiliki oleh ketua mereka, Tia Chiang Tong Hoat sendiri. Mungkin karena merasa bahwa mereka adalah kaum sesat yang terhormat dan gagah, maka timbullah semacam keangkuhan di dalam hati Tong Hoat, ketua perkumpulan itu, sehingga mereka memiliki pegangan atau pendirian sebagai orang-orang gagah, yang tidak mau tunduk kepada golongan pemberontak yang membujuk mereka untuk bersekutu. Karena ada pertentangan dan perpecahan di antara kaum sesat itulah,
gara-gara bujukan pihak pemberontakan yang berusaha untuk merangkul mereka, maka hari ini diadakan pertemuan yang dipelopori oleh Tia Chiangpang untuk mengadakan pemilihan Bengcu. Selain untuk memperlihatkan kekuatannya, juga Tia Chiangpang ingin menyatukan golongan sesat dan membersihkan golongan ini dari pengaruh pemberontakan dengan jalan memilih seorang Bengcu. Tong Hoat sendiri maklum bahwa di antara golongan kaum sesat ini, terdapat banyak orang pandai. Karena merasa bahwa belum tentu dia seorang diri dapat menangkan kedudukan Bengcu ini, maka dia teringat kepada seorang tokoh yang dia tahu amat tinggi kepandaiannya, yaitu orang pertama dari Lon Ngomoli atau 5 iblis betina Sungai Lon. Dia mengundang Song Lanci, demikian nama wanita lihai itu, dan karena pada waktu itu terdapat banyak mata-mata, baik dari pihak pemerintah maupun dari pihak pemberontak, maka dia menyuruh 2 orang kepercayaannya menyambut dengan tanda-tanda rahasia seperti yang telah dia janjikan dengan Song Lanci. Kehadiran wanita lihai ini adalah untuk memperkuat kedudukannya, atau kalau perlu, daripada kedudukan Bengcu jatuh ke tangan orang yang memihak pemberontak, lebih baik jatuh ke tangan tokoh wanita ini. Dan dia merasa yakin bahwa Song Lanci akan suka membantunya, mengingat bahwa di antara dia dan wanita itu terdapat hubungan yang cukup erat. Pernah 2 tahun yang lalu, secara kebetulan dia bertemu dengan Sing Lanci yang sedang dikepung oleh musuh-musuhnya, dikeroyok banyak orang dan berada dalam keadaan terdesak. Melihat seorang wanita cantik dan gagah perkasa dikeroyok banyak orang laki-laki, Tong Hoat segera maju membantu sehingga para pengeroyok dapat dipukul mundur dan terjalinlah perkenalan dan persahabatan di antara mereka. Cheng Cheng mengikuti 2 orang penjemputnya itu untuk menghadap ketua Tia Chiangpang. Ketika berjalan menuju ke sebuah pondok yang agak jauh dari tempat perhentian perahu, mereka berjalan melewati banyak sekali orang-orang golongan sesat yang sedang menanti di sekitar tempat itu. Cheng Cheng mencari-cari dengan matanya kalau musuh besarnya berada di antara mereka itu. Akan tetapi dia tidak melihat munculnya, dan agaknya akan aneh sekali kalau musuh besarnya itu, seorang pemuda tinggi besar yang tampan dan gagah, berada di antara orang-orang ini. Orang-orang yang jorok dan menimbulkan kengerian di hatinya. Ada di antara mereka yang sedang bermain kartu dan bertaruhan besar sehingga tempat itu menjadi bising dengan suara mereka. Itu adalah golongan para penjudi yang hidupnya hanya diisi dengan kegemaran ini, berjudi dan mempertaruhkan segala miliknya. Ada pula yang sedang minum arak sambil tertawa-tawa dan mereka ini semua sudah mabok atau setengah mabok. Inilah golongan pemabok yang hidupnya hanya mengejar kesenangan di buai alam khayal ketika mabok. Golongan lain yang memisahkan diri mereka agak aneh. Mereka ini terdiri dari orang-orang yang sebagian besar sudah tua dan tubuh mereka kurus, muka pucat. Mereka ini berkelompok dan kelihatan tenang-tenang saja. Akan tetapi di antara mereka itu tampak asap bergulung-gulung ke atas seolah-olah di tempat itu terjadi kebakaran kecil. Cheng Cheng mendengus dan cuping hidungnya bergerak-gerak ketika dia mencium bau yang memuakkan. Tahulah dia bahwa kelompok ini adalah golongan pecandu madat dan penggemar asap beracun semacam ini. Hidup mereka tidak ada bedanya dengan golongan-golongan lain, mengejar kesenangan membiarkan dirinya diayun di angkasa oleh asap madat. Ada pula golongan lain yang pakaiannya mewah dan pesolek, sikap mereka genit dan ketika Cheng Cheng lewat, mereka itu tersenyum-senyum, bersuit, dan ada pula yang mengeluarkan kata-kata cabul sungguh pun mereka tidak langsung menunjukkan kata-kata itu kepada Cheng Cheng. Inilah golongan hidung belang yang kerjanya setiap hari hanya memikirkan kecabulan dan mengejar-ngejar wanita cantik. Lengkaplah semua golongan sesat berada di tempat itu. Maling, pencopet, perampok, pemadat, pemabok, hidung belang, penjudi, semua berkumpul di situ dan merasa betah karena seperti berada di antara keluarga sendiri. Cheng Cheng merasa ngeri seolah-olah dia telah memasuki suatu masyarakat yang aneh dan asing baginya. Pintu pondok terbuka dari dalam ketika diketok oleh 2 orang penjemput itu. Mereka masuk melewati beberapa orang pengawal yang memandang tajam, kemudian memasuki sebuah ruangan di mana duduk seorang laki-laki berusia 50 tahun lebih dan sikapnya masih gagah. Di depannya duduk pula 4 orang laki-laki lain yang agaknya menjadi tamunya. Ketika 2 orang pembantu ketua Tia Chiangpang itu melaporkan bahwa orang yang dijemput telah tiba, dan laki-laki itu memandang Cheng Cheng, dia mengerutkan alisnya. Kemudian mempersilakan 4 orang sekutunya itu keluar, juga 2 orang pembantunya yang menjemput Cheng Cheng disuruhnya keluar. Setelah mereka berada berdua saja di ruangan itu, laki-laki yang bukan lain adalah Tia Chiangpang Tong Hoat itu, bangkit berdiri dan menjura ke arah Cheng Cheng.
Cheng Cheng memandang tajam, melihat bahwa setelah berdiri, laki-laki itu bertubuh agak pendek dan gendut, namun sikapnya gagah dan berwibawa. Silakan duduk, Nona. Bagaimana kabarnya dengan Lo Nomoli, terutama sekali dengan Nona Song Lanci? Tong Hoat bertanya dengan ramah. Cheng Cheng mengerutkan alisnya dan menggeleng kepalanya. Aku tidak mengenal siapa adanya Lo Nomoli atau Song Lanci sekalipun. Mendengar jawaban ini, berubah wajah Tong Hoat dan dia meloncat berdiri, sejenak memandang keluar seolah-olah dia hendak bertanya kepada dua orang pembantunya yang sudah disuruhnya keluar tadi, kemudian dia memandang wajah Cheng Cheng penuh perhatian dan keraguan. Nona, apa yang kau katakan ini? Bukankah engkau diutus oleh Nona Song? Aku tidak mengenal dia. Tong Hoat menjadi makin curiga dan dia memandang marah. Kalau begitu, siapa engkau dan mengapa engkau berani memalsukan orang yang kuundang? Cheng Cheng mengangkat mukanya dan memandang dengan berani. Siapa adanya aku, tidak ada sangkut pautnya denganmu. Aku tidak mengenal orang-orang yang kau sebut namanya tadi, juga aku tidak mempunyai urusan dengan Tiat Chiangpang. Aku datang ke sini karena ketika aku lewat di jembatan, aku menendang pot bunga dan aku disambut oleh dua orangmu yang membawa perahu. Nah, sekarang aku berada di sini dan aku bukan orang yang kau undang. Habis, engkau mau apa? Mendengar ucapan Cheng Cheng dan melihat sikap gadis itu, Tong Hoat terheran-heran, akan tetapi dia dapat menduga bahwa tentu darah muda yang cantik ini bukan orang sembarangan. Kalau sampai bocor rahasia ini dan ketahuan oleh pihak lawan bahwa dia telah keliru memanggil orang, tentu selain akan mendatangkan ejekan dan tertawaan, juga lawan akan melihat kelemahan Tiat Chiangpang. Kembali dia memandang Cheng Cheng. Seorang wanita muda yang telah berani menempuh bahaya ketika dijemput dua orang pembantunya seperti Dara ini, tentu memiliki kepandaian yang tinggi, pikirnya. Kalau tidak demikian halnya, tentu dua orang pembantunya akan mengetahui kekeliruan mereka dan sudah bertindak. Maka timbul pikirannya untuk menyambut orang yang keliru dipanggil ini sebagai seorang kawan, daripada sebagai lawan dalam keadaan menghadapi pihak lawan yang menjadi kaki tangan pemberontak. Dia lalu tertawa dan duduk kembali. Hahaha, ini namanya jodoh. Memang kita berjodoh untuk menjadi sahabat, Nona. Kuharap engkau suka memaafkan ketololan dua orang pembantuku. Akan tetapi sungguh kami merasa mendapat kehormatan besar memperoleh kunjungan seorang wanita gagah seperti Nona. Ketahuilah bahwa aku adalah Pangcu, ketua, dari Tiat Chiangpang dan satu di antara kegemaranku adalah bersahabat dengan orang-orang gagah di dunia Kang Ou. Cheng Cheng memutar otaknya. Orang ini adalah ketua perkumpulan yang agaknya besar dan berpengaruh. Dia sudah datang ke tempat itu, sebaiknya kalau dia bersahabat dengan ketua ini. Dengan bantuan ketua ini, agaknya akan lebih mudah baginya untuk menyelidiki di mana adanya musuh besarnya. Kalau memang engkau berniat baik, Pangcu, aku pun datang bukan untuk mencari musuh baru. Namaku adalah Lu Cheng, dan seperti kukatakan tadi, aku tidak mempunyai sangkut paut dengan orang-orang yang kau undang, juga tidak ingin mencampuri urusan pemilihan bengcu di sini. Tong Hoat kembali tersenyum, lalu bangkit dan menjura. Aku merasa terhormat sekali, Nona Lu Cheng. Aku adalah Tong Hoat yang dikenal sebagai Tiat Chiang, si tangan besi, ketua dari Tiat Chiangpang. Sebelum kita bicara lebih jauh, sebagai tanda perkenalan dan penghormatanku, aku mempersilakan Nona minum arak penghormatan ini. Ketua itu menuangkan secawan arak lalu memberikan cawan itu kepada Lu Cheng. Cheng Cheng menerima tanpa banyak cakap, lalu membawa cawan itu ke dekat bibirnya. Sekali cium saja mengertilah dia bahwa arak itu dicampuri obat bius. Hatinya marah bukan main dan ingin dia melemparkan cawan dan araknya itu ke muka ketua Tiat Chiangpang. Akan tetapi kemarahan ini ditahannya. Dia hendak melihat apa yang akan terjadi selanjutnya, pula dia malah ingin memperlihatkan bahwa dia tidak takut akan segala macam obat bius. Jangankan baru obat bius yang merupakan racun yang lemah saja, biar minuman itu dicampuri racun yang akan menghanguskan isi perut orang lain, dia masih akan berani meminumnya. Tanpa banyak cakap lagi dia lalu minum habis arak itu sekali teguk, dipandang dengan sepasang mata bersinar-sinar oleh Tong Hoat. Bagus, ternyata engkau seorang yang gagah, Nona. Agaknya engkau sudah mendengar dari kedua orangku bahwa kami di sini menyelenggarakan pertemuan di antara golongan kami untuk memilih seorang bengcu. Ketua itu menghentikan kata-katanya saking herannya melihat Cheng Cheng sama sekali tidak kelihatan terpengaruh oleh obat bius yang biasanya amat kuat dan manjur itu.
Apalagi ketika dia melihat Cheng Cheng bangkit berdiri dan menyambar guci arak yang istimewa itu di mana terdapat arak yang sudah dicampuri obat bius. Kemudian tanpa banyak cakap Cheng Cheng lalu menuangkan arak dari guci ke dalam cawannya sampai 2 kali dan terus meminumnya. Ketua ini memandang bengong. 1 cawan arak itu cukup untuk membius 2-3 orang dewasa, dan 3 cawan arak itu akan berubah menjadi racun yang mematikan. Sudah cukup arak itu, Nona. Dia menegur. Engkau kiranya seorang tuan rumah yang pelit. Cheng Cheng pura-pura marah, lalu melemparkan guci itu ke atas. Guci berputaran ke atas, lalu turun perlahan ke atas meja seperti diletakkan oleh tangan yang tidak kelihatan, dan sedikit pun tidak ada arak yang tumpah dari dalam guci. Tong Hoat memandang dan demonstrasi lontaran yang mempergunakan tenaga sinkang ini sama sekali tidak membuat dia terheran karena dia sendiri pun agaknya akan mampu melakukannya. Akan tetapi yang membuat dia terheran-heran adalah karena nona muda itu telah menghabiskan 3 cawan arak bercampur obat bius dan kelihatannya masih enak-enak saja. Lekas, Nona Lu. Kau minumlah obat penawar racun ini. Dia mengeluarkan sebutir pil dari dalam bungkusan. Lekas sebelum terlambat, katanya dengan nada khawatir sekali. Cheng Cheng memandang tajam dan tidak menerima obat itu. Dia merasa makin heran akan sikap ketua Tiat Chiang Pang ini. Tadi sengaja hendak meracuninya dengan obat bius, dan sekarang bingung memberikan obat penawarnya. Kenapa ribut-ribut, bentaknya sambil bangkit berdiri. Bukankah kau sengaja menaruh racun ke dalam arak itu dan ingin melihat aku roboh pingsan? Ketua itu makin terkejut mendengar ini. Kiranya nona muda ini malah sudah tahu bahwa yang diminumnya adalah arak yang bercampur racun akan tetapi toh masih diminumnya, bukan hanya 1 cawan seperti disuguhkannya, melainkan mengambil sendiri dan minum sampai 3 cawan. Apa artinya ini? Nona Lu, maafkan aku. Memang, tadinya aku hendak mengujimu. Kalau kau mudah saja terjebak dan pulas oleh obat bius, maka engkau bukanlah orang yang dapat kuharapkan bantuannya. Akan tetapi engkau tidak apa-apa, dan engkau minum lagi 2 cawan. Ini di luar perhitunganku dan aku tidak ingin melihat engkau celaka karena racun. Maka kau minumlah obat penawar ini. Cheng Cheng tersenyum. Kemarahannya lenyap seketika. Kiranya ketua ini hanya ingin mengujinya. Sambil tersenyum dia menghampiri guci tadi, menuangkannya lagi sampai 3 kali ke dalam cawannya dan minum berturut-turut 3 kali lagi. Setelah itu, dia mengusap bibirnya dengan sapu tangan, memandang ketua itu dan berkata, Pangcu, baru 6 cawan yang dicampuri obat bius seperti ini, apa sih artinya? Melihat ini, Tong Hoat menjadi kagum dan terheran-heran. Dia menjadi girang dan segera menjura dengan dalam. Kiranya mataku sudah lamur saking tuanya, tidak melihat gunung Tahaisan menjulang di depan mata, tidak melihat kedatangan seorang yang memiliki kesaktian hebat. Nona Lu, engkau benar-benar menggirangkan dan mengagumkan hatiku, dan kami Tiat Chiang Pang akan berterima kasih sekali apabila Nona sudi membantu kami. Cheng Cheng duduk kembali, lalu berkata tenang. Aku ingin mendengar dulu dalam hal apa aku dapat membantumu, Pangcu. Membantu memperkuat kedudukanku agar kita dapat merampas kedudukan Bengcu, Nona Lu. Bagaimana mungkin aku membantu engkau mengejar kedudukan untukku, Pangcu? Aku tidak ingin melibatkan diri dengan urusan pribadi orang lain. Jangan salah mengerti, Nona Lu. Aku tidak haus akan kedudukan. Aku sudah menjadi Pangcu dari Tiat Chiang Pang, itu pun sudah cukup memusingkan. Siapa sudi menjadi Bengcu yang hanya akan menghadapi banyak pekerjaan yang memusingkan belaka? Kalau aku ingin merampas kedudukan itu hanyalah untuk menyelamatkan seluruh golongan Hektu, Jalan Hitam. Menyelamatkan bagaimana? Agar jangan sampai mereka itu dibawa menyeleweng. Hampir saja Cheng Cheng tertawa keras mendengar ini. Pangcu ini ingin menjaga agar kaum sesat, manusia-manusia yang sudah hidup menyeleweng itu tidak dibawa seleweng. Betapa lucu dan anehnya. Aku tidak mengerti, Pangcu. Menyeleweng bagaimana yang kau maksudkan? Dengar baik-baik, Nona. Kaum pemberontak diam-diam sudah merajalela di seluruh pelosok dan kini mereka itu berusaha untuk menguasai dan mempengaruhi kaum Hektu. Biarpun kami tergolong orang-orang dari Hektu, namun kami memiliki kehormatan. Urusan mencopet dan merampok adalah urusan pekerjaan, akan tetapi menjadi pemberontak adalah suatu kerendahan dan merupakan perbuatan hina. Kami dari Tiat Chiang Pang menentangnya mati-matian.
Karena tidak ingin melihat golongan Hektu diperalat oleh seorang Bengcu yang menjadi kaki tangan pemberontakan, maka mati-matian kami hendak mempertahankannya agar kedudukan Bengcu tidak sampai terjatuh ke tangan seorang kaki tangan pemberontak. Cheng Cheng mengangguk-angguk. Mengertilah dia kini akan persoalannya, dan diam-diam dia merasa heran dan kagum juga mengapa seorang ketua perkumpulan kaum sesat ini memiliki jiwa patriot juga. Tentu saja Cheng Cheng siap sedia untuk membantu kerajaan menghadapi pemberontak. Betapapun juga, dia adalah keturunan orang-orang yang setia kepada negara. Baik, kalau begitu aku akan membantu, Pangcu. Akan tetapi ingatlah baik-baik, aku bukan membantu engkau pribadi atau membantu Tia Chiang Pang, melainkan membantu untuk menentang kaki tangan pemberontak. Nah, sekarang jelaskan, siapa dan pihak manakah yang menjadi kaki tangan pemberontak di antara golongan Hektu? Di antara kami kaum sesat telah terpecah belah menjadi 4 kelompok. Ketua Tia Chiang Pang itu menuturkan. Selanjutnya dengan panjang lebar dia menceritakan keadaan kaum sesat yang berkumpul di tempat itu. Di antara 4 kelompok kaum sesat itu, kelompok pertama tentu saja adalah perkumpulan Tia Chiang Pang diketuai oleh Tong Hoat yang merasa bahwa perkumpulannya adalah perkumpulan penjahat-penjahat yang berjiwa gagah dan patriotik, yang menentang usaha pihak pemberontak untuk menarik kaum sesat sebagai sekutunya. Kelompok kedua adalah kelompok yang dipergunakan oleh pihak pemberontak untuk menguasai dunia kaum sesat membujuk mereka yang belum mau menggabungkan diri, dan kelompok ini terdiri dari para pencuri, dipimpin oleh seorang maling terkenal yang berjuluk Tangan Malaikat. Kelompok ketiga hanya terdiri dari belasan orang bajak yang dipimpin oleh 2 orang kakak beradik Shimha dan mereka ini adalah orang-orang yang bermuka 2 atau orang-orang yang licik, yang berjanji suka membantu pemberontak asal mereka diberi kedudukan sebagai Bengcu. Sedangkan kelompok keempat adalah para penjudi, ialah sisanya yang tetap tidak memihak manapun, bahkan menganggap bahwa urusan pemberontakan terhadap pemerintah bukanlah urusan mereka. Melihat perpecahan di antara kaum sesat ini maka Tong Hoat memelopori diadakannya pertemuan pada hari itu untuk memilih Bengcu. Tentu saja kesempatan ini dipergunakan oleh pihak pemberontak untuk dapat menguasai mereka, bahkan Pangeran Liong Bin Ong sendiri segera mengirim utusan untuk menjamin agar pihaknya berhasil menguasai golongan hitam yang merupakan kekuatan yang cukup besar. Cheng Cheng mendengarkan penuturan ini dengan penuh perhatian. Kemudian dia berkata, "Kalau begitu, seperti telah kukatakan tadi, Pangcu, urusan antara golonganmu tidak ada sangkut pautnya dengan diriku. Akan tetapi, kalau aku melihat bahwa kaki tangan pemberontak ingin menguasai golonganmu untuk kepentingan pemberontakan, tentu aku akan turun tangan menentangnya." Tong Hoat sudah merasa cukup puas dengan janji ini dan tak lama kemudian dia mengajak Cheng Cheng keluar karena pertemuan akan segera dimulai. 4 kelompok itu sudah berkumpul di sekeliling lapangan luas di tepi sungai, dan jelas tampak bahwa kelompok terbesar adalah kelompok Tia Chiang Pang. Juga kelihatan bahwa 4 kelompok itu masing-masing memiliki jagoan-jagoan yang berdiri di depan kelompoknya. Di tengah-tengah lapangan rumput yang mereka keliling itu terdapat sebuah bangunan panggung yang luasnya tidak kurang dari 10 meter persegi. Panggung itu dijaga di bawahnya oleh para anggota Tia Chiang Pang yang bertindak sebagai pengundang atau tuan rumahnya. Dengan gerakan ringan seperti seekor burung Garuda melayang, Tong Hoat sudah meloncat ke atas panggung. Dia menjura ke 4 penjuru, lalu berkata lantang. "Cui, saudara sekalian, yang terhormat tentu sudah maklum bahwa pertemuan ini diadakan untuk melakukan pemilihan seorang Bengcu. Kita semua membutuhkan seorang Bengcu. Kita semua membutuhkan seorang pemimpin di zaman kacau ini agar dapat mengadakan ketertiban antara kita semua. Karena kita adalah orang-orang yang mengandalkan kekuatan tangan kaki untuk dapat hidup, maka pemilihan Bengcu pun didasarkan atas tingkat kekuatan tangan dan kaki. Siapa yang terpandai di antara kita, dari golongan manapun dia datang, berhak untuk menjadi Bengcu dan memimpin kita semua. Kami persilakan orang gagah yang ingin memasuki pemilihan untuk naik ke panggung." Tong Hoat lalu menjura lagi dan melompat turun membiarkan panggung itu kosong lagi untuk menanti munculnya para calon Bengcu. Bersambung ke bab 28. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.